Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Yulia Zahra, dan teman saya, Nur Aida. Materi yang akan kami paparkan berjudul konsep pinjam-meminjam. Baiklah, pembahasan yang akan kami paparkan adalah pengertian ariyah, rukun dan syarat ariyah, hukum syarat ariyah, pembayaran pinjaman, meminjam pinjaman dan sewa, tanggung jawab meminjam, pengertian qarat, dan tata krama dalam berutang. A. Pengertian ariyah. Pinjam meminjam ialah membolehkan kepada orang lain mengambil manfaat sesuatu yang halal untuk mengambil manfaatnya dengan tidak merusak zatnya, dan dikembalikan setelah diambil manfaatnya dalam keadaan tetap tidak rusak zatnya. Berikut pandangan ariyah menurut beberapa ulama fikih. Yang pertama, menurut Hanafiyah, pinjaman adalah memberikan hak memiliki manfaat secara cuma-cuma. Yang kedua, menurut Malikiyah, pinjaman adalah memiliki manfaat dalam waktu tertentu dengan tanpa imbalan. B. Rukun dan syarat ariyah. Menurut jumhur ulama, dalam akad ariyah harus terdapat beberapa unsur atau rukun sebagai berikut. Yang pertama, mu'ir, orang yang memberikan pinjaman dengan syarat inisiatif sendiri bukan paksaan. Yang kedua, mustaksir, orang yang mendapatkan pinjaman telah ditentukan maka tidak sah akad ariyah pada salah satu dari dua mustaksir yang tidak ditentukan. Ketiga, mu'ar, barang yang dipinjamkan, tidak sah akad ariyah pada koin emas dengan maksud untuk dijadikan sebagai hiasan. Syarat-syarat orang yang meminjamkan. Yang pertama, balik. Kedua, berakal. Ketiga, tidak majhur alaih karena boros atau pelit. 2. Syarat orang yang meminjamkan. Yang pertama, orang yang meminjam harus jelas. Yang kedua, orang yang meminjam harus memiliki hak tasarruf atau memiliki ahliyatul ada. Ketiga, syarat barang yang dipinjam. Pertama, barang tersebut bisa diambil manfaatnya. Kedua, barang yang dipinjamkan harus berupa barang mubah. Ketiga, barang yang dipinjamkan apabila diambil manfaatnya tetap utuh. Keempat, sigat dengan syarat ungkapan yang menunjukkan adanya izin untuk memanfaatkan barang yang dipinjamkan. C. Hukum atau ketetapan akad ariyah. Asal hukum pinjam meminjam sesuatu itu sunnah, seperti tolong-menolong dengan yang lain. Kadang-kadang menjadi wajib seperti meminjamkan kain kepada orang yang terpaksa. Menurut kebiasaan atau urf, ariyah dapat diartikan dengan dua cara, yaitu secara hakikat dan majaz. Secara hakikat, ariyah adalah meminjamkan barang yang dapat diambil manfaatnya tanpa merusak zatnya. Yang kedua, secara majaz, ariyah secara majasi adalah pinjam meminjam benda-benda yang berkaitan dengan takaran, timbangan, hitungan, dan lain-lain. D. Pembayaran pinjaman, meminjam pinjaman dan menyewakannya. A. Pembayaran pinjaman. Setiap peminjam wajib dibayar sehingga berdosalah orang yang tidak mau membalikan pinjaman. B. Meminjam pinjaman dan menyewakan. Imam Abu Hanifah dan Malik berpendapat bahwa peminjam dibolehkan untuk meminjam barang yang dipinjamnya itu kepada orang lain. Tanggung jawab peminjam. Bila peminjam telah memegang barang pinjaman, kemudian barang tersebut rusak, ia berkewajiban menjaminnya, baik karena pemakaian berlebihan maupun karena yang lainnya. Sementara para pengikut Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa peminjam tidak berkewajiban menjamin barang pinjamannya, kecuali karena tindakan yang berlebihan. Karena Rasulullah SAW bersabda, pinjaman yang tidak berkhianat tidak berkewajiban mengganti kerusakannya. Pengertian qarat. Pengertian qarat. Al-qarat adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali, atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam fikih klasik, al-qarat dikatakan dalam akad ta'awuniyah, yaitu akad yang berdasarkan prinsip tolong-menolong. Secara harfiah, qarat berarti bagian harta yang diberikan kepada orang lain. Objek utang piutang harus memenuhi syarat-syarat. Yang pertama, benda bernilai. 2, dapat dimiliki. 3, dapat diberikan kepada pihak yang berhutang. 4, telah ada masa perjanjian yang dilakukan. G. Tata krama dalam berhutang. Ada beberapa hal yang dijadikan penekanan dalam ariyah tentang nilai dan sopan santun yang terkait di dalamnya. Pertama, sesuai dengan Quran Surah Al-Baqarah ayat 282.
Hutang piutang supaya dikuatkan dengan tulisan dan pihak berhutang dengan disaksikan 2 orang saksi laki atau dengan seorang saksi laki-laki dengan 2 orang saksi perempuan. Tulisan tersebut dibuat atas karena bersegel atau bermaterai. 2. Pinjaman hendaknya dilakukan atas dasar adanya kebutuhan yang mendesak disertai niat dalam hati akan membayarnya. 3. Pihak berpiutang hendaknya berniat memberikan pertolongan. 4. Pihak yang berhutang bila sudah mampu membayar pinjaman hendaknya dipercepat pembayaran hutangnya. Sedangkan solusi untuk orang yang tidak mampu membayar utang adalah: yang pertama, mengambil hutang pokoknya apa saja. Mengambil hutang pokok tidak akan menzalimi orang yang berhutang dan mengambil laba dari hutang pokok. 2. Menambah penangguhan waktu pembayaran hutang seperti dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala Quran Surah Al-Baqarah ayat 280 yang artinya, dan jika orang yang berhutang itu dalam kesukaran maka bagilah penangguhan sampai dia lapang. Dan yang 3, membebaskan hutang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.